Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Isfani Nurhaliza. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Saya tergabung dalam kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro tahun 2022. Adapun tema KKN Undip kali ini yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Kegiatan KKN dilaksanakan dari tanggal 5 Januari sampai 15 Februari secara mandiri atau sesuai domisili masing-masing. KKN Tim 1 2021-2022 ini dilaksanakan tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022 dengan diikuti sebanyak 2.354 mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Diponegoro. Lokasi tersebar di seluruh provinsi Indonesia, yaitu 24 provinsi dan 131 kabupaten kota. Tema yang diangkat sesuai dengan arahan pimpinan, terutama Bapak Wakil Rektor 4, yaitu mengangkat SDGs, bahaya narkoba, dan COVID-19. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Kegiatan KKN yang saya laksanakan yaitu berlokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Desa Sukajadi mempunyai luas wilayah sebesar 479 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.094 jiwa, yaitu jumlah laki-laki sebanyak 2.537 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.557 jiwa. Lalu jumlah keluarga sebanyak 2.152 kakak. Rata-rata wilayah di Desa Sukajadi yaitu berupa area persawahan, kolam ikan, dan hutan. Mayoritas penduduk di Desa Sukajadi yaitu berusia antara 26 sampai 40 tahun, yaitu 630 jiwa untuk laki-laki dan 633 untuk perempuan. Rata-rata masyarakat di Desa Sukajadi bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas, wira swasta, dan pedagang keliling. Desa Sukajadi memiliki beberapa permasalahan wilayah, tetapi yang paling utama yaitu permasalahan sampah. Sampah sering mengotori kolam atau selokan, yang menyebabkan penyumbatan dan kualitas air menjadi terganggu. Selain itu, ketersediaan air bersih juga belum begitu merata di setiap rumah, sebab drainase yang disalurkan kebanyakan berasal dari sumur ataupun gunung. Desa Sukajadi memiliki hasil sumber daya alam berupa hasil tani yang melimpah. Contohnya seperti beras, pohon kelapa, dan pohon pisang, dengan luas area persawahan yaitu 192 hektar dan ladang seluas 55 hektar. Beberapa masyarakat juga menanam sayuran di pekarangan seperti cabai, daun bawang, hingga kangkung. Yang kedua yaitu produksi bahan pangan hewani. Beberapa masyarakat memiliki budidaya kolam ikan secara individu. Ikan yang dibudidayakan yaitu seperti ikan lele, ikan mujair, ikan tawas, hingga ikan gurame. Program kerja pertama yang saya laksanakan yaitu daur ulang sampah dapur organik sebagai pembuatan kompos Takakura. Program ini dilatar belakangi dengan isu sampah yang dewasa ini sedang dihadapi oleh umat manusia. Berdasarkan data Kementerian Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Atau dengan kata lain, dari 185.753 ton sampah yang dihasilkan Indonesia per hari, sebanyak 60% merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga. Keranjang Takakura sendiri adalah salah satu metode pembuatan kompos dengan cara mendaur ulang sampah organik, khususnya sampah dapur. Metode ini merupakan metode pembuatan kompos skala rumah tangga karena tidak memerlukan tempat yang luas dan cara pembuatannya terbilang mudah. Setelah dilakukan proses fermentasi selama kurang lebih 4 minggu, sampah dapat terurai dengan media kompos dan bisa langsung dipakai. Saya membagikan kompos yang sudah jadi kepada masyarakat dan petani desa.
beserta leaflet tata cara pembuatan kompos agar masyarakat bisa membuatnya sendiri di rumah. Program kerja kedua yaitu pembuatan minyak VCO untuk meningkatkan imunitas tubuh dan pencegahan terhadap virus COVID-19. Virgin coconut oil atau yang biasa disebut dengan minyak kelapa murni berbeda dengan minyak sayur yang sering dipakai ibu rumah tangga untuk memasak. Minyak ini dihasilkan dari daging kelapa tua yang masih segar dan melalui proses ekstraksi yang berbeda. Minyak VCO diperoleh melalui proses tradisional dan tidak boleh mendapatkan sentuhan langsung dari api ataupun bahan kimiawi, sehingga kandungan minyak yang didapat benar-benar murni. Menurut beberapa riset yang telah saya baca, minyak VCO dipercaya dapat mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Minyak VCO memiliki kandungan antivirus yang baik yaitu asam laurat dan monolaurin. Kandungan ini mempunyai efek antiviral dengan cara menghancurkan membran lipid virus. Bahkan di beberapa negara, khususnya Filipina, minyak VCO digunakan untuk terapi penyembuhan virus COVID-19. Dalam praktiknya, saya membuat minyak VCO menggunakan buah kelapa yang banyak tumbuh di Desa Sukajadi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu potensi di Desa Sukajadi adalah sumber daya alam berupa pohon kelapa. Proses pembuatan minyak VCO memakan waktu sekitar 5 hari, dimulai dari pemetikan, pemalutan, pemerasan, pendinginan, hingga penyaringan. Setelah itu, saya membagikan minyak VCO yang sudah jadi kepada masyarakat dan memperkenalkan apa itu VCO beserta manfaatnya. Selain itu, saya juga membagikan masker dan menempelkan poster mengenai Omicron agar masyarakat semakin sadar akan protokol kesehatan. Program kerja selanjutnya adalah praktek membuat bento bersama anak-anak. Program ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan bahasa dan budaya Jepang kepada anak usia dini. Bento merupakan makanan khas Jepang, yaitu nasi kotak yang dikreasikan menjadi bentuk yang unik dan lucu. Bento biasanya dihidangkan dengan sayuran dan buah-buahan, sehingga nilai gizi yang terkandung tetap ada. Saya melakukan praktek membuat bento bersama anak-anak TK, sekaligus mengajarkan bahasa Jepang di sela-sela praktek. Adapun pengajaran bahasa Jepang yaitu berupa kosakata sayuran dan buah-buahan. Kegiatan ini sangat seru karena anak-anak sangat antusias dan bersemangat dalam menyusun bento dan belajar bahasa Jepang. Program kerja keempat dan yang terakhir adalah melakukan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada remaja desa melalui media banner dan video. Program ini dilaksanakan untuk mengedukasi para remaja mengenai bahaya apa saja yang ditimbulkan ketika mengonsumsi narkoba, sekaligus ajakan untuk sama-sama menjauhi narkoba demi menciptakan generasi Indonesia yang cerdas tanpa narkoba. Selain 4 kegiatan tadi, saya juga melakukan kegiatan lain saat KKN, seperti mengikuti musyawarah pembangunan rumah sakit yang akan dibangun di Desa Sukajadi dan melukis mural di TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminggu kemudian, seminggu belakang kedatangan mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang ke RA Tunas Islam, yaitu memberikan sebuah PCO yang terbuat dari bahannya buah kelapa mungkin itu ya. Gunanya mungkin untuk menambah imun dan bisa diminum. Lebih utamanya untuk penangkal atau yang COVID mungkin itu. Bagus sekali itu. Alhamdulillah saya sudah memakainya udah beberapa bulan. Insya Allah terasa enak di badan. Muka saya sedikit hilang flek hitamnya. Terima kasih mahasiswa di Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Sabtu yang lalu saya dikasih buku. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan juga. Jadi harus di tangan dibukukan setelahnya 1 minggu kemudian. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, dan bunga-bunga itu yang namanya aglonema ternyata ada hasilnya. Warna yang tadinya hijau menjadi merah. Terus alhamdulillah laku juga di pasaran itu bunganya yang tadinya cuma
siswi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan semangat hidup dalam bercocok tanam bunga. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mau menonton video